Bani Kadrun Klojotan suka teriak-teriak Jokowi Raja Hutang. Ternyata capres pujaannya punya hutang besar 50 miliar terkuak dalam perjanjian politiknya saat Pilkada DKI Jakarta. Jadi Jokowi Raja Hutang. Pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah Raja Hutang. Hutang Indonesia yang hampir mendekati 7.000 triliun ini disampaikan oleh seorang Sri Mulyani, katanya demi rakyat. Demi rakyat. Demi rakyatnya sebelah mana? Ya saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Oh, oke. Ikut ya melihat, ya saya lihat tantangannya ada di situ. Sandiaga Uno, Wakil Ketua Dewan Pembinaan Partai Gerindra, mengatakan ada perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Perjanjian politik tersebut ditandatangani oleh 3 orang. Janji politik Anies dengan Prabowo. Jelang pemilu 2024, Sandiaga Uno kembali mengungkit adanya perjanjian rahasia antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Intinya saya menyesal, saya ada penyesalan gitu. I regret. Apakah ada kesepakatan itu atau ada perjanjian itu baik tertulis maupun tidak tertulis? Tertulis, dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadlizon. Karena dia yang mendraft dan dia yang nulis tangan itu. Oh gitu? Ya yang punya logistik kan Sandi. Jadi ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Apa intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu, Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oke. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Drama perseteruan menjelang pemilu 2024 antara Partai Gerindra dengan capres keturunan Yaman Anies Baswedan nampaknya semakin memanas setelah banyak kader Partai Gerindra menganggap Anies merupakan orang yang tidak tahu etika dan juga pengkhianat setelah dia mengingkari ucapannya sendiri untuk tidak maju sebagai calon presiden. Selama Prabowo Subianto juga mencalonkan diri dan ikut bertarung dalam perebutan kursi presiden, masih terekam jelas ucapan yang keluar dari mulut orang yang tidak pernah bisa dipercayai kata-katanya ini, bahwa dia tidak akan pernah menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Prabowo, bahwa dia tidak akan pernah berhadapan dengan Prabowo, orang yang telah berjasa besar mengantarkan dirinya menduduki kursi gubernur DKI Jakarta. Namun kata-kata tinggallah kata-kata, bahkan ketika kata-kata tersebut terucap dari mulutnya dan sampai sekarang masih bisa didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia, kata-kata tersebut pun dianggap tidak pernah ada, karena yang penting bagi dia adalah dirinya bisa berkuasa. Tidak peduli seluruh bangsa Indonesia telah menyaksikan ucapan yang sekarang telah diingkarinya. Saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, dan inilah prinsip yang saya pegang. Mungkin karena kata-katanya yang tidak bisa dipercaya. Karena sifat munafik capres keturunan Yaman itulah akhirnya Sandiaga Uno, orang yang dulu menjadi partnernya, kini mulai membuka borok manusia munafik Anies Baswedan yang kini sangat berambisi untuk meraih kekuasaan. Apa yang diungkapkan oleh Sandiaga Uno tentang perjanjian politik yang disepakati oleh Anies dan Partai Gerindra pun menjadi topik yang sangat ramai diberitakan di berbagai media. Dan bahkan ketika keriuhan tersebut belum usai, kini ada lagi yang mengungkapkan tentang perjanjian tersebut yang ternyata isinya adalah tentang hutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno yang terbilang jumlahnya cukup besar, yakni 50 miliar, yang hingga kini hutang tersebut belum dibayarkan oleh Anies Baswedan. Ini tentu menjadi tamparan yang sangat keras bagi Bani Kadrun pendukung Anies, karena selama ini mereka selalu koar-koar bahwa Jokowi adalah raja hutang, dan sekarang ternyata capres pujaannya sendiri terungkap memiliki hutang pribadi yang jumlahnya cukup besar. Pemerintah hutang jelas tujuannya adalah untuk pembangunan, untuk masa depan bangsa Indonesia jangka panjang. Sedangkan capres keturunan Yaman Anies Baswedan, hutangnya adalah hutang pribadi untuk sebuah kepentingan untuk memenuhi syahwat dan ambisinya untuk meraih kekuasaan.
saya merasa bahwa ini saat yang tepat ya untuk memberikan informasi yang jelas. Dan kemarin Pak Prabowo juga udah manggil tokoh-tokoh partai. Malam itu kan kita ketemu cukup panjang. Dan salah satu yang kita flashback adalah di momen malam itu, waktu saya bersikeras untuk membawa Pak Anies di pencalonan di gubernur, dan beliau menyatakan waktu itu kan sambil senyum-senyum dia, gimana Mas Andi? Jadi keputusan yang tepat atau tidak saat itu? Oke. Dan Pak Prabowo itu negarawan ya, jadi dia nggak pernah bicara jelek tentang orang gitu loh. Jadi tapi saya tahu itu teguran buat saya, karena saya waktu itu kan nggak pede, dan saya hitung-hitungan politik itulah. Kalau hitung-hitungan politik yang jago kan bisa ngitung lebih baik, tapi waktu itu saya ngitungnya lebih, mungkin saya boleh dibilang naif, boleh dibilang tidak berpengalaman, tapi itu keputusan yang saya ambil yang akhirnya repercussionnya tuh sampai sekarang kan. Intinya saya menyesal, saya ada penyesalan gitu. I regret. Terlepas dari utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar yang belum dibayarkan juga hingga sekarang. Dan meskipun yang mengungkapkan hal tersebut bukanlah Sandiaga Uno sendiri, namun kita melihat seperti ada wajah penyesalan luar biasa seorang Sandiaga Uno ketika dia menceritakan momen di mana dia menyerahkan porsi calon gubernur DKI Jakarta yang seharusnya menjadi miliknya. Dari cerita yang diungkapkannya, mungkin Sandiaga Uno tidak terlalu memusingkan uang 50 miliar yang dipinjamkan oleh dia kepada Anies Baswedan. Namun penyesalan itu kita bisa membacanya sebagai penyesalan dia. Kenapa dulu dia menyerahkan porsi calon gubernur DKI Jakarta kepada orang munafik yang kata-kata serta janjinya tidak pernah bisa dipercaya. Sindiran Prabowo Subianto kepada Sandiaga Uno tentang keputusannya benar atau salah menyerahkan porsi calon gubernur DKI Jakarta kepada Anies Baswedan juga diakui oleh Sandi sebagai teguran kepada dirinya, yang mana keputusannya tersebut dampaknya sangat buruk hingga sekarang. Ya, kita sangat jelas melihat wajah penyesalannya, dan apa yang diungkapkan oleh Sandiaga Uno tersebut kita bisa mengartikannya sebagai penebusan dosa, sebagai warning dan pesan terselubung darinya untuk seluruh bangsa Indonesia untuk membuka mata tentang siapa Anies Baswedan sesungguhnya. Seorang manusia dengan ciri-ciri orang munafik jelas semua nampak pada dirinya. Kata-katanya tidak pernah bisa dipercaya. Janjinya untuk tidak berhadapan dengan orang yang berjasa mengantarkan dirinya menuju kursi gubernur DKI Jakarta jelas telah diingkarinya. Dan kepercayaan yang dahulu pernah dipercayakan oleh seluruh kader Partai Gerindra juga jelas telah dikhianati olehnya. Lengkap sudah ciri orang munafik pada diri Anies Baswedan, capres keturunan Yaman yang sangat berambisi meraih kekuasaan. Bangsa Indonesia harus paham, relakah negeri kita Indonesia nantinya akan dipimpin oleh orang munafik dari golongan kadrun keturunan Yaman yang selama ini gerombolan mereka jelas-jelas telah menjadi sampah yang sangat menjijikan di negeri kita.